kedua, fungsi dari filsafat ilmu adalah yang pertama, menjaga validasi ilmiah. Filsafat ilmu bertindak sebagai pengawas objektif. Ia menguji metodologi, struktur teori, dan keabsahan riset-riset pendidikan untuk memastikan bahwa ilmu pendidikan memenuhi syarat ketat sebagai disiplin akademis yang mandiri dan terpercaya. Dan yang kedua, mengukuhkan nilai etis. Filsafat ilmu memastikan bahwa praktik pendidikan tidak sekedar mengajar aspek teknis atau pemenuhan kebutuhan pasar kerja. Lebih dari itu, ia memperkuat dimensi moral dan humanisme agar pendidikan tetap berorientasi pada kemanusiaan manusia. Tugas 2, kontribusi pendidikan bermakna terhadap perkembangan filsafat ilmu. Hubungan antara keduanya merupakan sebuah siklus yang pendidikan sebagai laboratorium gagasan. Praktik pendidikan yang berkualitas dan bernilai akan melahirkan pendidik serta peserta didik yang memiliki nalar kritis, skeptisisme positif, dan daya refleksi yang tinggi. Individu-individu inilah yang nantinya memicu lahirnya pemikiran-pemikiran filosofis yang baru. Respons terhadap realitas zaman. Ketika dunia pendidikan menghadapi tantangan nyata seperti integrasi kecerdasan buatan seperti menggunakan handphone saat menjawab soal di ruang kelas, atau pergeseran nilai moral generasi digital, filsafat ilmu dipaksa untuk ikut berevolusi. Tantangan praktis ini mendorong para pemikir untuk merumuskan ulang teori, pengetahuan, dan etika yang relevan dengan masa kini. Dan yang nomor 3, filsafat ilmu sebagai pisau analisis masalah pendidikan. Filsafat ilmu menyediakan 3 perangkat utama: ontologi, epistemologi, dan aksiologi untuk membedah sekaligus menemukan alur solusi dari berbagai sengkarut persoalan pendidikan. Yang pertama, ontologi. Membedah hakikat digunakan untuk mempertanyakan esensi paling mendasar. Apa sebenarnya hakikat dari mendidik? Siapakah manusia yang sedang kita didik? Dengan pisau ini, kita bisa melihat apakah suatu sistem pendidikan memandang siswa sebagai subjek yang merdeka atau sekedar objek pasif. Ontologi atau membedah hakikat digunakan untuk mempertanyakan esensi paling mendasar. Apa sebenarnya hakikat dari mendidik? Siapakah manusia yang sedang kita didik? Dengan pisau ini, kita bisa melihat apakah suatu sistem pendidikan memandang siswa sebagai subjek yang merdeka atau sekedar objek pasif. Dan yang kedua, epistemologi atau membedah metodologi digunakan untuk menganalisis cara dan proses transfer pengetahuan, bagaimana ilmu itu diperoleh dan diajarkan secara sah. Apakah metode yang digunakan sudah tepat? Pendekatan ini menguji efektivitas kurikulum, model pembelajaran, dan validasi evaluasi yang diterapkan. Dan yang ketiga adalah aksiologi, bersama dengan membedah nilai dan manfaat. Digunakan untuk menguji orientasi nilai dari ilmu tersebut. Untuk apa pendidikan ini diselenggarakan, apa dampak moral dan sosialnya bagi masyarakat. Aksiologi menjaga agar orientasi pendidikan tidak melenceng dari nilai-nilai luhur dan kemaslahatan bersama. Jawaban nomor 4, contoh konkret dalam praktik pendidikan. Untuk memberikan gambaran yang kontekstual, penerapan ketiga pilar filsafat ilmu ini
dapat kita lihat secara nyata pada implementasi kurikulum merdeka di Indonesia. Landasan ontologis kurikulum ini mendefinisi hakikat peserta didik menghadapi filosofi Ki Hajar Dewantara. Siswa dipandang sebagai individu yang merdeka dan memiliki kodrat alamiah yang unik, bukan kertas kosong yang bisa ditulis sesuka hati oleh guru. Dan yang kedua, landasan epistemologis. Terjadi pergeseran metode dalam memperoleh pengetahuan. Pembelajaran tidak lagi berpusat pada guru, melainkan beralih ke pembelajaran berbasis proyek. Siswa didorong menemukan pengetahuan secara aktif melalui interaksi dengan realitas sekitar. Ketiga, landasan aksiologis. Tujuan akhir pendidikan digeser dari yang semula berbasis nilai, angka, atau kognitif semata menjadi pembentukan karakter yang holistik. Hal ini diwujudkan secara nyata melalui internalisasi nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila.